Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 919, Uang membuat dunia berputar. Apakah memberi 100.000 yuan kepada setiap keluarga merupakan tanda ketulusan? Huo Lei tiba-tiba menatap Feng Goyang dan bertanya. Feng Goyang tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu memberi lebih banyak uang?" Dia tidak percaya bahwa wanita seperti Huo Lei bisa punya uang. Adapun Ji Fei, dia punya uang dari grup Li. Apa gunanya Ji Fei, menantu yang tinggal bersama keluarga itu? Feng Goyang yakin akan hal ini dan bersikap sangat arogan. Huo Lei menatap kepala desa Xianbai dan berkata, "Jika kamu menginginkan uang, aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan memberimu 1 juta masing-masing. Aku telah setuju untuk membangun rumah dan memperbaiki jalan seperti yang dijanjikannya." Mendominasi, dengan bangga, dia memiliki jiwa tomboy yang cukup kuat, yang mengejutkan semua orang. Bahkan semua orang di desa Baisui terkejut. Di mata mereka, 100.000 saja sudah merupakan uang yang banyak. Kini mereka meminta 1 juta, yang mana itu merupakan angka yang sangat besar. Oh, Feng Goyang terkekeh. "Ji Fei, siapa wanita ini bagimu? Kamu menantu yang tinggal di rumah. Kamu tidak terbiasa menjalani kehidupan sebagai gigolo. Jadi kamu mencari wanita lain untuk mendukungmu, kan?" Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah pemimpin desa Baisui dan berkata, "Ji Fei ini sangat pandai memakan gigolo. Dia sekarang bersama para wanita di desa Baisuimu. Berhati-hatilah agar dia tidak memakan semua gigolo di desa Baisuimu." Ejekan, penghinaan, hal ini membuat semua orang yang awalnya agak bersemangat, tiba-tiba menunjukkan ekspresi rumit di wajah mereka, bahkan sedikit khawatir, dan mereka menatap Ji Fei dengan mata penuh kecurigaan. Sampai-sampai saya tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Huo Lei. Wajah cantik Huo Lei memerah, dan dia menatap Feng Goyang dengan dingin. "Kamu tidak perlu mengatakan omong kosong itu hanya uang, kan? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tapi, sedih sekali, tidak ada sinyal di sini. Ini. Mata Huo Lei memerah karena cemas. Feng Goyang menjadi lebih bersemangat saat ini. "Haha. Kenapa kamu tidak memberi kami uangnya? Mari kita lihat." Huo Lei terdiam. Melihat Ji Fei, matanya hampir merah karena cemas. Feng Goyang menjadi semakin bersemangat. "Sudah kubilang, Ji Fei adalah seorang gigolo. Dia bergantung pada istrinya untuk mencari nafkah. Sekarang dia menemukan seorang wanita entah dari mana dan ingin dia memberimu uang. Bagaimana mungkin?" Orang-orang di desa Baisui tiba-tiba berubah sikap. Kemarahan dan penghinaan yang tak terkatakan muncul di wajah mereka. "Feng Goyang, berapa banyak dari kalian yang ada di sini?" Ji Fei bertanya. "Ji Fei, jangan khawatir. Kalau aku ingin kau mati, aku saja sudah cukup." Feng Goyang mengira Ji Fei telah diracuni oleh racun cinta. Selama dia terus membicarakan Li Ruoxi, emosinya akan tak terkendali, menyebabkan dia menderita pukulan, atau bahkan muntah darah dan mati. Dia merasa sangat bahagia. "Mengapa, kamu sendirian?" Ji Fei menghela napas saat melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Detik berikutnya, Ji Fei telah datang ke sisi Feng Goyang. Feng Goyang tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan tiba-tiba mendekatinya. Dia hendak mundur. Tidak cukup, suara Ji Fei tidak keras, tapi tangan sangat berat. Wah, sebuah tamparan mendarat di kepala Feng Goyang. Suara mendesing, kepala Feng Goyang melayang seperti bola.
lalu jatuh ke dalam api unggun dengan bunyi plop. Dalam sekejap, seluruh tempat itu dipenuhi bau darah bercampur bau rambut yang terbakar. Ah! Banyak orang dari Bai Sui Zai di tempat kejadian berseru kaget. Berdebar, tubuh Feng Goyang terjatuh dengan keras ke tanah, darah masih mengucur dari lehernya, jari-jarinya bergerak sedikit 2 kali, seakan-akan dia sedang melakukan perlawanan terakhirnya. Feng Goyang tidak mengerti mengapa dia dipukuli sampai mati. Karena serangan Ji Fei datang tanpa peringatan apapun, dia bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Yang membuatnya paling tertekan dan tak terbayangkan adalah Ji Fei telah muntah darah untuk waktu yang lama dan terus muntah darah. Tetapi bagaimana orang seperti itu bisa bunuh diri? Bagaimana dia melakukannya? Feng Goyang tidak dapat mempercayainya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat menerimanya. Namun ini adalah fakta, dan ini adalah realitas yang tidak dapat diubah. Dia pernah bermimpi menggunakan mulutnya untuk membuat Ji Fei marah sampai mati, dan kemudian kembali ke aliansi seni bela diri untuk menjadi pahlawan dan dipuji semua orang. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun dan ditampar sampai mati oleh Ji Fei. Sangat mudah untuk bertarung, sangat mudah untuk bertarung. Memukul dia tidak bisa beristirahat dengan tenang meskipun dia adalah hantu. Kamu sudah bertindak terlalu jauh, pemimpin desa Bai Sui meraung dengan marah. Saya akan memberimu 1 juta per rumah tangga. Suara tenang Ji Fei terdengar. Apa maksudmu? Kami tidak butuh uang, kami butuh penjelasanmu. Pemimpin desa Bai Sui terus meraung dengan marah. Saya akan memberi Anda 10 juta per rumah tangga. Ji Fei terus berbicara dengan tenang. Apakah menurutmu kita semua suka uang? Kita. Pemimpin desa Bai Sui tiba-tiba berhenti bicara dan menatap Ji Fei. Kamu, berapa banyak yang ingin kamu berikan kepada kami? Saya tadi begitu marah sehingga saya tidak mendengarkan dengan saksama dan bahkan tidak bereaksi. Dia baru menyadarinya sekarang dan cepat-cepat menatap Ji Fei untuk memastikan. 10 juta per rumah tangga, Ji Fei mengulanginya lagi. Mendesis, ada desahan di tempat kejadian. Diikuti keheningan, semua orang menatap pemimpin desa Bai Sui. Meskipun tidak ada yang berbicara, sikap semua orang sangat jelas, yaitu, mereka setuju. 100.000 saja sudah membuat mereka gembira, sekarang sudah 10 juta, tentu mereka makin gembira. Jakun kepala desa Bai Sui bergerak 2 kali, kita harus melihat uangnya dulu. Berikan aku akunnya. Pemimpin desa Bai Sui segera meminta seseorang untuk memberikan laporan keuangan desa kepada Ji Fei. Desa Bai Sui masih mengikuti model manajemen kepala desa tradisional, di mana semua uang diberikan kepada kepala desa, yang kemudian mendistribusikannya secara merata. Totalnya ada 300 rumah tangga. Pemimpin desa Bai Sui memandang Ji Fei dan menekankan. Memikirkan tawaran Ji Fei sebesar 3 miliar, jantungku tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Ji Fei mengabaikannya, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Huo Lei tertegun dan segera mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Ini dia tidak tahu bahwa ponsel Ji Fei adalah ponsel istimewa. Apakah kamu mencoba menipu kami dengan tidak membawa uang? Apakah ada yang sadar kalau tidak ada sinyal di sini? Jadi bukankah ini hanya pura-pura untuk menelepon sekarang? Ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa 10 juta yuan yang akan diperolehnya mungkin hilang, dia tidak dapat menahan rasa cemas dan berteriak dengan marah. Ji Fei mengabaikannya dan hanya berkata ke ujung telepon yang lain, saya akan mengirimkan Anda sebuah rekening, dan Anda menyetorkan 5 miliar ke dalam rekening itu. Wah,
dia menutup telepon dan mengirimkan nomor kartu itu. Semua orang yang ada di tempat kejadian tercengang pada saat ini. 300 kakak seharusnya diberi 3 miliar. Jadi mengapa harus 5 miliar? Itu 2 miliar lebih. Semua orang tercengang dan menatap Ji-Fei, menunggu kabar. Setelah beberapa saat, pemimpin desa Baisui tiba-tiba berdiri dengan seekor serangga emas di telapak tangannya. Penduduk desa Baisui semuanya tercengang ketika melihat serangga emas itu. Ini adalah jangkrik terbang Gu, yang digunakan oleh orang-orang di luar desa Baisui yang bertanggung jawab untuk menghasilkan uang untuk menyampaikan pesan. Warna emas melambangkan kedatangan sejumlah besar uang. Ini seketika kekaguman dan bahkan rasa takjub pun muncul di matanya saat dia menatap Ji-Fei. Ji-Fei menatap pemimpin desa Baisui dan berkata, "Saya ingin melihat Nenek Bairuo sekarang." Bab 920 Nenek Bairuo. Uang bukan segalanya, tetapi tidak punya uang sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Ji-Fei langsung memberikan 5 miliar kepada desa Baisui. Sekarang ketika orang-orang desa Baisui melihat Ji-Fei, tidak ada lagi kemarahan dan kebencian, tetapi lebih banyak rasa hormat. Itulah rasa hormat dari hati. Hidup di lembah pegunungan yang miskin setiap hari, harapan terbesar mereka adalah uang. Hanya uang yang bisa memberi mereka harapan dalam hidup. Karena itu, hadiah Feng Goyang sebesar 100.000 yuan kepada setiap rumah tangga membuat mereka menganggapnya sebagai seorang dermawan besar, dan mereka bahkan menggunakan upacara paling megah di desa untuk menyambutnya. Sekarang Ji-Fei langsung memberi 5 miliar, dan memberi 2 miliar lagi, yang mana jumlahnya tidak dalam besaran yang sama. Oleh karena itu, dia sangat menghormati Ji-Fei, dan tidak lagi menyimpan amarah seperti sebelumnya. Banyak orang bahkan memandang Bairuo dengan ekspresi menjilat, mengatakan bahwa dia telah menemukan pria yang sangat kaya. Ji-Fei tidak mempedulikan ini dan hanya menatap pemimpin desa Baisui. Pemimpin desa Baisui juga menatap Ji-Fei dengan senyum di matanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nyonya Bairuo sedang menyendiri sekarang, kami tidak bisa melihatnya." Bairuo terkejut dan berkata cepat, "Kepala desa, kami punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya." Kepala desa Baisui menunjukkan penyesalan di wajahnya. "Saya tahu, saya benar-benar ingin membantu masalah ini. Lagi pula, Tuan Ji memberi kita 5 miliar, tetapi sekarang dia menyendiri, jadi tidak mungkin." Bairuo melihat Ji-Fei. Wajahnya yang cantik penuh dengan rasa malu. Dia telah menyebabkan Ji-Fei menghabiskan begitu banyak uang. Tetapi dia bahkan tidak bisa melihat neneknya. Bukankah itu membuang-buang waktu? Ji-Fei tampak tak peduli. "Aku sudah berjalan begitu lama, aku lapar." Setelah berkata demikian, dia langsung mengambil sepotong kaki domba dan mulai mengunyahnya, bahkan merobek sepotong dan menyuapkannya ke mulut Huolei. Huolei tercengang oleh tindakan Ji-Fei dan bahkan merasa sedikit malu. "Cepat makan, kalau tidak, kamu tidak akan punya tenaga untuk keluar dari gunung dalam waktu dekat," kata Ji-Fei. Huolei berpikir tentang bagaimana Ji-Fei hampir menggendongnya, dan tindakannya sangat ambigu. Dan bukan hanya wajahnya memerah seperti kertas merah, tetapi seluruh tubuhnya terasa lemah. Dia segera mengambil daging kambing itu dan mulai memakannya. Ji-Fei, sebaliknya, mengabaikan Bairuo. Setelah semua yang baru saja terjadi, Ji-Fei telah menemukan jalan keluarnya. Hanya dengan tetap hidup dan sehat, dia dapat menyelamatkan Li Ruoxi. Adapun cinta Bairuo, Gu, dia sangat tersentuh. Itu adalah cara untuk mengendalikan kerinduannya pada Li Ruoxi. Meskipun agak kejam, itu adalah cara terbaik.
Jika dia tidak menjaga jarak dari Li Ruoxi dan menangani situasi dengan tenang, dia akan dibunuh oleh Li Ruoxi yang dikendalikan oleh Dewa Gu. Meski keinginannya untuk menemui nenek Bai Ruo tidak dapat terwujud, dia masih harus makan cukup agar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Li Ruoxi. Ji Fei menemukan jawabannya dan makan dalam suapan yang semakin besar, yang rasanya semakin lezat. Pemimpin desa Bai Sui tidak menyangka Ji Fei akan melepaskan dirinya seperti ini. Dia terkejut. Dia segera melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membunuh domba dan terus memanggangnya. Pada saat yang sama, dia membawakan anggur lokal untuk Ji Fei. Pada saat ini, Ji Fei mulai benar-benar rileks. Makan dan minum dengan lahap, menyesap anggur dan menggigit daging. Seolah-olah orang-orang di depannya ini tidak ada. Faktanya, dia benar-benar memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada, karena orang-orang ini ada hanya demi uang. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi teman Ji Fei. Karena cinta Gu, Bai Ruo terhubung dengan Ji Fei sampai batas tertentu. Dia merasakan sakit hati Ji Fei, yang membuatnya merasa patah hati. Terutama saat melihat Ji Fei minum banyak, hatiku semakin hancur. Adapun Huo Lei, dia sekarang telah sepenuhnya jatuh cinta pada Ji Fei dan ingin menjadi orang kepercayaan Ji Fei. Ji Fei tidak tahu berapa banyak yang dia minum, dan akhirnya dia benar-benar mabuk. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia diusir. Kedermawanannya juga membuat penduduk desa Bai Sui sangat menyukainya. Meskipun tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, mereka tetap saling memahami. Larut malam, ketika Ji Fei sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin bertiup melewati telinganya. Meskipun Ji Fei mabuk, dia langsung sadar. Dia menggigil, membuka matanya, melihat ke samping, dan melihat bayangan putih berjalan di luar. Ji Fei menoleh ke samping dan melihat Huo Lei berbaring meringkuk di sebelah kirinya, dan Bai Ruo di sisi lain. Rumah panggung di desa Bai Sui semuanya memiliki satu ruangan di atasnya. Ji Fei tidak membangunkan kedua wanita itu, melainkan bangkit dan berlari keluar bersama bayangan putih itu. Bayangan putih itu tidak bergerak terlalu cepat, seolah sedang menunggu Ji Fei. Ji Fei mengikutinya sampai ke puncak gunung. Baru sekarang Ji Fei melihat dengan jelas bahwa orang di depannya adalah seorang wanita tua berambut putih. Meskipun membelakanginya, dia tampak sangat bersemangat. "Apa saranmu untukku, orang tua?" Ji Fei mengambil inisiatif untuk berbicara. "Kau memang sangat baik, kau mampu mengikutiku ke sini. Bai Ruo telah membuat pilihan yang tepat untuk menyukaimu." Suara wanita tua itu terdengar perlahan. Ji Fei mengangkat alisnya dan langsung bertanya, "Apakah kamu nenek Bai Ruo?" Wanita tua itu tidak menjawab, melainkan menoleh perlahan. Wajah penuh kerutan dan memperlihatkan perubahan kehidupan muncul di depan Ji Fei. Meski dia terlihat sangat tua, ada senyum di matanya saat dia menatap Ji Fei. "Apakah kamu juga harus memanggilku nenek?" "Menurut umurku, aku boleh berteriak. Namun, jika karena Bai Ruo, aku tidak akan berteriak." Ji Fei berkata dengan sikap tegas. Senyum di wajah nenek Bai Ruo langsung membeku. "Apa maksudmu? Bukankah Bai Ruo kita layak mendapatkan cintamu?" Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menatap langit malam. "Aku sudah punya istri, dan aku hanya mencintai istriku. Istrimu telah dirasuki oleh Dewa Gu, dan kau juga telah mengambil cinta Bai Ruo. Sekarang kau tidak bisa berhenti bersama Bai Ruo bahkan jika kau menginginkannya." Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang tidak mungkin. Aku percaya bahwa selama aku mau melakukannya, aku bisa melakukannya." Minum berat tadi malam telah membuat Ji Fei jauh lebih berpikiran terbuka.
Aku tidak mencintai Bai Ruo, Ji Fei melanjutkan. Bajingan, tapi aku bersyukur atas kebaikan Bai Ruo. Kalau bukan karena cintanya Gu, aku masih tidak akan bisa tenang sekarang. Ji Fei mengabaikan reaksi nenek Bai Ruo dan melanjutkan. Nenek Bai Ruo merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Dia menatap Ji Fei selama beberapa detik, dan akhirnya mendengus dingin. Kamu akan menyakiti Bai Ruo dengan melakukan ini. Ji Fei mengangguk. Aku tahu bahwa menurut racun cinta, racun itu memang akan membunuhnya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menunggumu mengajariku cara melakukannya. Ji Fei tiba-tiba menatap nenek Bai Ruo dan bertanya. Nenek Bai Ruo tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kamu tampaknya sangat pintar. Kamu tampaknya telah memperhitungkan segalanya tentang aku. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya setuju dengan apa yang dikatakan nenek Bai Ruo. Dia sedang berjudi. Aku yakin nenek Bai Ruo pasti punya cara. Kalau dia tidak punya cara, dia tidak akan sampai ke sini. Nenek Bai Ruo menatap Ji Fei cukup lama. Aku bisa membantumu menemukan cara membunuh Dewa Gu. Bersambung.